Oke, jadi saya baru aja menonton video yang cukup membuat hidup saya berubah, yaitu video dialog inspiratif antara Bung Helmi dan Pak Ignatius Jonan di channel Helmi Yahya Bicara. Videonya panjang, tapi setiap detik di video ini sangat bermakna sekali. Daging semua kalau bahasanya Bung Helmi. Nah, rasanya saya ingin banget deh sharing hasil belajar saya dari interaksi dua tokoh itu. Karena ini benar-benar keren dan seluruh anak Indonesia harus setidaknya mendengar hal ini. Buat teman-teman yang mau nonton full videonya, bisa cek link di description box ya. Nah, kalau kali ini saya bakal share 5 poin penting yang saya dapat dari kisah kepemimpinan Ignatius Jonan dari video Helmi Yahya Bicara. Check it out. Lesson 1. The best ability is availability. Oke, ini saya sangat garis bawahi banget. Karena kalau kita follow up kisah Pak Jonan mengubah PT KAI, dia benar-benar ada atau available untuk PT KAI dan pegawai-pegawainya. Baik itu dari pegawai kantor hingga grassroots. Available ini bukan hanya sebatas ada di kantor, tapi beliau selalu terlihat di lapangan dan mampu memberikan contoh-contoh yang baik terhadap koleganya. Teman-teman pernah dengar quote, anak itu tidak pernah mendengar, tapi selalu meniru orang tuanya. Nah, kurang lebih quote itu sama dengan filosofi Pak Jonan. Dia percaya kalau hanya sosialisasi dan berbicara lobi-lobi itu kurang efektif. Tapi kita harus melakukan contoh atau immediate impact di depan rekan-rekan kita agar mereka mampu memahami dan mau meniru performa kerja yang baik untuk institusi. Kisah kemarin yang membuat saya terharu adalah bagaimana beliau sering ke lapangan dan berdialog dengan para penjaga pintu perlintasan kereta api di Senen. Dia langsung ke lapangan, makan bareng dan berdialog bareng. Dari interaksi intens ini mampu menciptakan kultur kerja reformatif yang efektif di dalam KAI. Intinya, teman-teman kalau menjadi seorang pemimpin itu harus tersedia untuk bawahan atau rekan-rekan kalian. Karena percuma aja kalian pinter, inovatif, jago, energik, tapi kalian dalam kutip selalu sibuk dan tidak pernah ada di saat yang penting dan genting. Karena percayalah, yang cinta itu akan kalah dengan yang selalu ada. That's a fact. Pelajaran kedua adalah ingatlah nama-nama mereka. Ini luar biasa banget dan kelihatan kalau Pak Jonan itu sangat humble. Saya kagum bagaimana beliau sebagai seorang atasan itu sama sekali nggak ragu untuk mengingat nama-nama orang yang bisa dikatakan berada sebagai posisi bawahan atau grassroots. Di video Pak Helmi, saya ngelihat Pak Jonan benar-benar fasih dan masih ingat nama-nama orang inspiratif yang sangat berkontribusi sangat besar di perusahaan PT KAI. Seperti Pak Subakir yang merupakan mantan tukang langsir, tukang parkir kereta yang kini menjadi direktur Kalok. Atau Pak Sugeng yang awalnya penjaga pintu perlintasan kini menjadi sekretaris perusahaan KAI. Atau Pak Atta Sudarta yang merupakan kepala stasiun Gambir. Oke, menurut opini saya ini sangat keren banget. Coba lihat langsung deh videonya di menit 11 sampai 30. Pak Jonan benar-benar ingat nama-nama mereka. Karena dengan mengingat nama, hubungan kita dengan kolega atau bawahan itu pasti jadi sangat bagus. Ibaratnya kayak kita waktu masih SMP atau SMA. Rasanya kalau ada guru yang ingat nama kita itu pasti senang banget kan. Karena recognition itu adalah apresiasi terhadap identitas kita. So remember their names dan tetap jaga silaturahmi selalu. Lesson number 3. Pemimpin itu nggak peduli gaji, yang penting performa dan teruskan amanah. Kisah Cak Jonan nih luar biasa banget ya. Cak Jonan, soalnya podo-podo wong Surabaya. Dia sempat jadi direktur Citibank dan kemudian memimpin perusahaan Bahana, lalu jadi komisaris di banyak tempat yang gajinya itu udah MM-an. Banyak orang yang bilang dia sedikit gila mau mengambil pekerjaan di PT KAI yang awalnya hanya bergaji 25 juta sebulan. Sudah gaji sedikit, tantangannya lebih edan. Nah, itulah yang membuat orang-orang melihat beliau sebagai orang gila. Nah, tapi gaji sedikit ini tidak sama sekali menurunkan performa beliau. Bahkan bisa dibilang ketika di KAI, performanya itu sangat maksimal karena dia bekerja bukan di drive oleh materi, tapi oleh amanah dan ingin menciptakan sebuah legasi atau warisan untuk masyarakat. Dan ini jauh lebih besar dari hanya sebatas uang. Kalau katanya Semar sih, tada prada ora wegah. Mantap, Cak. Nah, pelajaran nomor 4, tidak peduli lulusan sarjana atau SD.
Yang niat dan memiliki performa baik itulah yang layak dimajukan. Yo, iki penting banget tentang pengembangan human capital. Ada sebuah kisah Pak Jonan yang menurut saya sangat keren banget, di mana dia mengirim banyak pekerja-pekerja lapangan KAI seperti juru langsir, penjaga rel, dan keamanan itu untuk pergi studi banding ke luar negeri seperti ke Prancis, Jepang, dan Tiongkok. Itu keren banget sih. Menurut Pak Jonan, kesalahan kita itu adalah kita terlalu sering mengirim pekerja kantoran, administratif, dan birokrat untuk pergi studi banding. Yang kebanyakan dari mereka itu tidak mampu mempraktikkan hasil studi banding mereka. Berbeda jika pekerja lapangan yang dikirimkan. Tentu experience mereka akan lebih terasa karena mereka yang tahu persis bagaimana yang terjadi di lapangan. Nah, dari sini saya setuju banget sama Pak Jonan kalau aktualisasi pekerja lapangan dan pengembangan pekerjaan lapangan itu penting banget. Saya juga sangat kaget ketika mendengar penjaga pos rel kereta api di kawasan Jakarta itu gajinya bisa sampai 8 atau 10 juta. Dan yang paling penting setelah ada perubahan tersebut, yang dulunya insiden bisa 2 hari sekali, ya 2 hari sekali bisa diredam menjadi 1 tahun 2 kali. Itu keren banget. Semoga bisa menjadi 0 insiden selamanya. Work smart? No. Work smart with double work hard. Oke, ini mungkin nasihat yang benar-benar mengubah cara berpikir saya sebagai anak muda yang sering dicekokoki cara berpikir efisien dan instan. Bener banget kata Pak Jonan, doktrin work smart itu tidak berlaku di realita kompetisi pekerjaan. Kalaupun ada work smart, lakukanlah work smart itu dengan work hard. Double work hard kalau perlu. Kuncinya adalah kita harus berani mengotori tangan kita. Dalam artian bekerja loh ya. Dan menginvestasi waktu kita untuk bekerja. Dan melakukan performa terbaik kita untuk mencapai visi atau tujuan kita. Oke, itu dulu ya mungkin ya teman-teman. Mungkin teman-teman harus nonton video fullnya di channel Helmi Yahya Bicara biar bisa dapat insight yang lebih penuh daripada hanya 5 poin ini aja. Karena jujur banyak banget poin-poin yang sangat inspiratif dan keren dari Cak Jonan. Daging semua kalau kata Cak Helmi. Link videonya ada di description box ya untuk video fullnya. Oke, itu aja. Maaf kalau ada kekurangan dan salah kata. Semoga kita sehat selalu dan semakin cinta dengan Indonesia ke depannya. See you.